dari kuliah superpower bisa bertahan di Polman gitu kan ya. Sekarang jadi ketua dalam keadaan yang sangat ibu banget. Itu benar-benar perjuangan lah 3 tahun itu. Apalagi kan kalau dulu D3KT itu 1 tahun di luar ya. Sebagai ketua nih, apa nih harapannya dari Teteh buat acara ini ke depannya? Oke. Selamat datang di iPods Ikal Polman Podcast. Ini nanam padi keluar padi, tapi rumputnya pasti ada. Tapi nanam rumput nggak mungkin keluar padi. Rencananya dalam waktu dekat, flyer Reuni Akbar akan kita sebar. Sampurasun. Halo. Hai. Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Yosep. Saya Hilda Hoirunisa. Saya Bibit Anggraini. Saya Kurniawan DD86. Teman-teman jangan lupa ya. Jangan lupa Juli 2023. Jangan lupa. Bulan Juli tahun 2023. Jangan lupa Juli 2023. Mari kita sukseskan Reuni Akbar Polman. Mari kita sukseskan Mari kita sukseskan Reuni Akbar Polman Bandung. Mari kita sukseskan Reuni Akbar Polman Dengan datang. Dengan 3 hal. Yang pertama datang, yang kedua datang, dan yang ketiga datang. Datang ya. Datang ya. Datang. Dengan datang. Terima kasih. Selamat datang di iPods Ikal Polman Podcast. Bersama saya Priyanto Wijaya akan membantu teman-teman semuanya untuk berbincang dengan narasumber yang istimewa luar biasa. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber luar biasa. Beliau adalah ketua daripada Reuni Akbar Polman 2023. Beliau adalah Teteh Feni, jurusan Desain Engineering angkatan 2006. Halo. Halo. Teteh, aku panggil Teteh nggak apa-apa ya? Ya, masa ibu. Oke. Selamat datang Teteh di acara iPods. Ya, makasih. Ini podcastnya Ikal Polman ya? Di podcastnya Ikal Polman. Keren. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke, boleh. Teteh Feni, boleh dong cerita sedikit tentang pengalaman pribadi atau mungkin cerita tentang diri Ini sendiri. pengalaman pribadinya gimana nih? Pribadi apa nih? terkait dengan masuk Polman. masuk Nah, Polman. gitu. Soalnya ini ya kisi-kisi ya. Kisi-kisi. Jarang-jarang bawa anak Polman perempuan. Nah, gitu kan. Di angkatan aku ada sih berapa ya? Kita 28-an gitu ya. Seangkatan. Angkatan. Seangkatan. Satu jurusan cuma berdua. Kamu jurusan apa? Aku ya, aku jurusan Foundry. Foundry. Oke, Foundry. jurusan Foundry itu khasnya tuh ngapain tuh? Cek sound. Foundry. Ya, gitu. Desemberan. Boleh Desemberan juga. Oke. Ini banyak yang diedit ya, Mas. Terus? Oke, Teteh boleh dong cerita dong dari awal nih. Dulu kenapa masuk Polman? Oke, jadi gini. Dulu tuh saya ada pilihannya 2. Yang pertama tuh di kampus yang berbasis informatika, telekomunikasi, dan itu dari keluarga tidak didukung, malah pada nyaraninnya ke Polman. Saya aja bingung, Polman tuh kampus apa, terus ada jurusan apa aja tuh saya nggak tahu. Akhirnya diarahin, coba deh masuk jurusan desain apa? Itu masih blank, disangka itu desain arsitektur, Pak, nggak? Desain gedung, desain ini. Oke, ikutanlah tes-tesnya dan keterima. Ternyata saya harus ngebubut, harus mikir, harus scrap, harus ngelas. Itu semua benar-benar pengalaman yang sangat berharga banget ya. Apalagi dulu kan zaman-zamannya SMA ya, masuk kuliah tuh kan pikirannya seneng-seneng, ya kan? Bisa nitip absen, nggak ada kompen-kompen, nggak ada apa sih? SP gitu lah ya, nggak ada, pokoknya nggak ada disiplin-disiplinnya lah teman-teman yang masuk kampus-kampus lain. Pas masuk Polman, oke baik. Nggak bisa main sama teman-teman SMA tuh nggak ada. Gitu. Pernah ada yang bilang juga nanya, kuliah di mana? Di Polman. Oh, Polban? Itu yang di Ciwaruga itu ya? Iya. Bukan itu Polban. Iya, sering terjadi itu angkatan-angkatan kita. Jawab satu gini, kuliah di mana? Di Polman. Yang Ciwaruga bukan? Bukan. Pakai M.
Oke. Ada lagi loh kalau angkatan gue. Polbam. Bukan. Aduh, di skip ya. Terus kuliah di mana? Di Polman. Oh, jadi Polwan. Itu jokes 2006 banget loh. Polisi manusia. Iya, polisi manusia. Oke. Ada aja. Gimana? Agak berat ya berarti waktu awal-awal kuliah di sana ya. Bukan berat lagi. Kayaknya kayak badan gue sekarang lah ya. Cukup berat ya. Itu bener-bener perjuangan lah 3 tahun itu. Apalagi kan kalau dulu D3KT itu 1 tahun di luar ya. 1 tahun harus magang di luar. Itu bener-bener yang belum siap tempur, kita harus mandiri, kita harus belajar ke perusahaan, kita harus ya bener-bener adaptasi lah ke perusahaan itu gitu. Oke. Waktu itu teh yang bikin teteh bertahan di Polman pasti punya kisah dong, karena yang super berat itu dan beda dengan yang angkatan lain, berbeda dengan teman-teman lain satu angkatan gitu. Apa nih waktu itu? Kayak ngerasa challenging ya, ketantang ya. Kok orang-orang bisa ya pada lulus tepat waktu, pada bisa beresin ujian komprehensif, ujian ini itunya kok pada bisa ya. Ya udah, tanggung, go ahead aja gitu. Teh penasaran di waktu itu pengalaman apa nih yang bisa kita share nih? Oke, jadi dulu itu angkatan saya ada cerita nih lucu. Angkatan saya itu ada 2 gelombang buat sidang gelombang 1 sama gelombang 2. Angkatan kamu juga nggak? Satu kali doang ya. Jadi yang atas itu angkatan 2, gelombang 1, gelombang 2. Nah, kalau gelombang 2 itu dia ikutan sidangnya itu barengan sama minggu komprehensif. Dia itu mikir pasti nggak akan lulus tepat waktu. Oke, aku tidak akan lulus. Kemudian judul TA-nya saya tuh dari suatu brand yang besar, ya, suatu brand yang besar. Itu temanya tuh brainstorming. Brainstorming tuh katanya itu masuknya ke skripsi atau penelitian lah, S2 bukan ke TA. Alhamdulillah ya, itu tuh rezeki banget dapat pembimbingnya yang nggak proof langsung, Pak Ismet. Pak Ismet, thank you ya. Pasti lah lulus. Nah, Pak Ismet langsung approve. Oke, Fen, maju aja dengan judul ini. Oke, itu bingung banget yang lain kan. Desainnya tuh sampai berlembar-lembar, tau nggak? Ya kan, kalau anak-anak desain kan berlembar-lembar sampai ininya harus detail ini sampai A2 berapa, saya tuh enggak. Cuman 1 lembar A2 sama 1 lembar A4. Itu desainnya cuma 2 doang dan bukan saya yang desain. Itu tuh udah desain ngambil dari perusahaan besar itu yang udah disetujuin kan untuk TA ini. Dan saya tuh cuma nampilin grafik-grafik, terus tabel-tabel gitu-gitu macam-macam lah. Yang lebih lucunya lagi, di approve untuk sidang gelombang pertama. Satu-satunya seangkatan. Itu aneh banget sih, itu benar-benar kebayang nggak sih kamu? Bilang anomali kali ya. Iya. Kejadian luar biasa ini. Iya, itu kejadian luar biasa. Gue nggak tahu ya kenapa bisa ya. Tapi kebayang sih kalau misalkan gue ikutan yang kedua, nggak akan lulus tepat waktu. Jadi itu hikmahnya yang bisa gue ambil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Polman tuh pokoknya udah lulus tepat waktu tuh udahlah gitu ya. Enough. Iya kan, zaman dulu tuh IP nggak terlalu dibayangin kan. Yang penting lulus tepat waktu aja udah alhamdulillah. Oke, wah luar biasa nih. Dengan kuliah yang super ketat dan banyak pengalaman nih. Boleh cerita dong aktivitas sekarang ini, kesibukannya apa? Kalau sekarang sih saya kebetulan punya usaha sendiri ya yang bergerak di bidang event organizer. Terus ada di bagian supplier juga sih, pengadaan kecil-kecilan lah. Oke, jadi yang berhubungan dengan manufaktur itu suppliernya ya? Iya, betul. Suppliernya itu masih ada sedikit lah. Gitu. Oh, boleh cerita sedikit aja nyinggung tentang IO nih. Iya. Hubungannya apa nih antara disiplin ilmu manufaktur dengan event organizer? Presisi. Betul. Jadi yang namanya event itu tuh harus detail, harus presisi, sampai kadang-kadang nyebelin. Oh my. Nyebelin orang lain kan mungkin nggak kuliah di Polman ya. Mereka kan kuliahnya di bidang Vkom, bidang-bidang yang benar-benar sosial banget lah gitu. Jadi kalau misalnya bikin event tuh, oh ya udah yang penting ini beres. Kalau saya tuh rasanya detail banget lah. Itu kerasa banget sih presisinya. Oke, berarti memang cocok ya. Iya, kuliah di Polman. Iya, cocok banget. Di Polman event organizer. Teteh boleh ceritain dong ke kita atau mungkin kasih pesan ke kita khususnya buat para penonton Ahwat ya, putri-putri Polman gitu ya, supaya lebih strong bertahan di Polman itu seperti apa?
Cari pacar. Ups. Coba dielaborasi. Iya, cari pacar itu benar-benar jadi motivasi. Tolong Mas jangan denger ya. itu jadi motivasi pengen cepet-cepet lulus, udah itu aja. Itu salah satunya. Kalau yang kedua sih benar-benar motivasi dari diri. Tunjukin lah kalau misalkan cewek itu bisa juga di Polman, bisa juga ngelas, bisa juga ngebubut, nyikir. Sampai sekarang masih ada itu ya? Masih ada. Iya, terus apalagi desain-desain. Ya pokoknya nanti kalian lulus dari Polman benar-benar berharga banget lah. Berlian ya di antara Betul, permata yang lainnya. betul. Ih, keren. Oh, terus satu lagi deh. Dulu waktu Bener ya satu ya? kuliah UKM-nya apa nih? Dulu saya ikutan UKM Manusia Band. Oke. Masih ada ya? Dulu UKM kita itu pernah bikin acara apa ya, kayak lomba band gitu ya. Barengan sama adik kelas, sama kakak kelas. Pokoknya yang ikutan UKM itu kita bikin acara itu. Susah sih perizinannya, tapi bener-bener pengalaman salah satunya yang berharga event tuh itu. Wow. Luar biasa. Pasti sangat menginspirasi ya bahwa kita cewek lemah gitu tapi Betul. kita bisa show up. Yes! Oke, aku punya pertanyaan Teh. Dengan aktivitas yang super sibuk sekarang gitu ya, pasti sibuk dong. Alasan apa nih bisa balik lagi ke Polman Iya. melalui wadah IKAL dan mau gitu jadi ketua nih? Alasannya apa nih? Oke, kalau saya sih ngelihatnya sekarang kebetulan kan saya udah balik lagi ke Bandung nih. Saya ngelihat Polman nih alumninya udah banyak banget, udah banyak yang keren-keren, udah banyak yang sukses-sukses, ada yang masih merintis, dan kenapa kita nggak bikin suatu wadah reuni lagi yang bisa mencakup semua jurusan, semua angkatan yang ingin silaturahmi. Dan salah satunya sih silaturahmi kan memperpanjang rezeki, perpanjang umur, ya kan, siapa tahu lah ya kita kecipratan pahalanya gitu. Insyaallah. Amin. Oke, Teteh boleh cerita dong tentang acara reuni ini seperti apa kisi-kisinya? Oke, garis besarnya aja dulu Yes, ya. Kalau betul. misalkan garis kecilnya nanti ya mendekati hari H. Oke, garis besarnya sih ini kita punya konsep di Polmannya sendiri, karena banyak yang pengen buat tempatnya tuh venue-nya di Polman. Tapi kita lagi godok juga apakah ada kemungkinan kita bikin venue-nya di luar. Nah, ada sih beberapa selentingan-selentingan pengen bikin venue-nya di luar gitu. Cuman kita lihat nih perbandingannya apakah yang pengen di Polman sama di luar tuh banyakan mana gitu. Nah, kalau yang di Polman nih konsepnya ya sama sih, kita mau bikin kayak apa? Wah, nanti spill dong. Oh, nggak apa-apa, Oh, sedikit-sedikit apa aja. ya? Pokoknya detailnya surprise ya. Ya, detailnya surprise aja. Kita yang pertama ada labirin, masuk ke Polman itu langsung masuk ke labirin. Nanti di situ banyak foto-foto, banyak kilas balik tentang mereka waktu zaman kuliah. Terus ada 2 stage besar yang kita tampilin, ada beberapa bintang tamu, kayak star juga sih gitu. Rencananya mau ada tokoh nasional juga, tapi nggak tahu nasional apa. Sebagai ketua nih, apa nih harapannya dari Teteh buat acara ini ke depannya? Oke, yang pertama banyak yang bisa datang, yang kedua mereka menjalin lagi koneksi. Nggak apa-apa di luar gitu, misalkan setelah acara ini mereka menjalin lagi koneksi antar teman, antar jurusan, antar angkatan. Itu benar-benar buat kita lebih lebih senang lah, lebih pride lah. Oh, dengan acara ini kita bisa membantu silaturahmi mereka tersambung kembali gitu. Mulia sekali ya. Mulia banget ya, kelihatannya soleha banget gitu ya. Jadi nggak sabar buat ikutan nih. Oh, masih lama. Oke, Teteh, boleh dikasih tahu kapan waktunya? Oke, kurang lebih sekitar Juli 2023. 2023. Betul. Lokasinya masih tentatif ya? Betul, masih tentatif. Antara Polman atau di luar? Ya. Nah, kalau misalnya untuk nanti acara di luar pilihan, tapi kan ada kuesioner nih. Ya, nanti jadi rencananya dekat-dekat ini kita bakal undang semua ketua HIMA buat koordinasi dengan semua koordinator angkatan di jurusannya. Supaya apa yang kita panitia share satu kata semua gitu. Tadi kita juga open recruitment loh, Mas. Buat panitia? Betul. Ini kan saya sadar ya, ini kita menyatukan 4 jurusan ini nggak gampang. 4 jurusan besar loh. 4 jurusan yang satu jurusannya mungkin dari ribuan yang tercetak alumni ya. Nah, makanya saya memang betul-betul butuh orang-orang yang ingin berkontribusi di event ini gitu. Syaratnya gampang kok.
Boleh tahu? Ayam cemani. Enggak kopi hitam, enggak. Syaratnya transferan aja sih. Enggak. Double deal. Double deal. Enggak. Syaratnya gampang sih, nanti kita share. Gitu. Ya, Nanti kita share. Yang Terus yang pasti- apa namanya, kalau misal ikutan Mhm. jangan terpatok umur ya. Misalkan gue udah itu poin. gue misalkan udah kayaknya angkatan lama deh, gue nggak bisa ikut jadi panitia. Kata siapa? Kita loh banyak alumni yang lama juga. Kita butuh orang-orang yang lama juga. Buat ya sharing informasi, Betul, pengalaman gitu ya. Oke, kalau misalnya orang yang kesibukannya padat nih, udah kerja tuh 8 jam sehari, udah berkeluarga, kira-kira bisa nggak orang tersebut terlibat atau join jadi panitia gitu? Boleh. Sebenarnya yang pertama kan niat ya, yang kedua bismillah, yang ketiga Islam. Enggak. Yang sebenarnya niat sih, kalau misalkan dia mau sesibuk apapun, kalau misalkan dia ingin berkontribusi di event ini, pasti dia luangin waktunya. Gitu. Dan ini kan masih ada 5 bulan ya, jadi kayaknya masih banyak waktu yang bisa kita lakuin. Great. Aku mau nanya Teh, menurut Teteh, kenapa sih kita para alumni itu harus hadir gitu di acara tersebut? Beberapa tujuannya, kita pengennya pertama reunion, yaitu bersilaturahmi antara tadi yang udah saya ceritain, antara satu angkatan dengan angkatan lain, satu jurusan dengan jurusan lain. Pokoknya semua alumni Polman kita pengennya bisa bersilaturahmi kembali. Terus reconnect, jadi menghubungkan kembali sama seperti tadi, reshare, berbagi pengalamannya. Jadi pengalaman yang pengalaman mungkin banyak yang punya usaha sendiri ya. Punya usaha sendiri yang udah sukses tuh seperti apa, yang lagi merintis seperti apa, mereka bisa berbagi pengalaman tuh apa, harus seperti apa gitu. Jadi tips-tipsnya mereka bisa share juga. Rebuild, membangun kerjasama. Nah itu, kalau misalkan yang punya usaha seperti saya ya, jadi kita nih bisa dapat link-link lagi dari alumni-alumni yang lama atau alumni yang baru malah. Bahkan gitu. Sebagai sumber daya manusia juga ya. Betul, apalagi kalau misalkan yang butuh link kerjaan, butuh link vendor, butuh link barang gitu. Biasanya connect lagi. Pertanyaan berikutnya ini Teh, kenapa ini dilaksanain di bulan Juli tahun 2023? Nah pasti kan sebelum-sebelumnya udah ada perencanaan ya. Yes. Nah kenapa jatuhnya di tahun 2023 ini? Karena banyak yang luar kota katanya pada pengen ke Bandung itu barengan sama anaknya pas lagi liburan. Pas lagi liburan kenaikan kelas. Makanya itu kita udah cek juga itu pas di jadwal liburan sekolah. Wah, sangat Makanya anak-anaknya juga bisa ikut juga nanti datang. I see. Betul. Sangat presisi ya. Presisi. Presisi sekali menentukan waktunya ya. Luar biasa. Berikutnya Teh, siapa orang yang paling ingin dihadirkan ketika acara reuni akbar ini? Yang pengen dihadirkan banyak ya. Saya sih pengennya semua jajaran direksi yang pernah menjadi direktur, pernah menjadi direksi sih bisa datang. Terus semua alumni Polman udah pasti kalau bisa datang. Terus ada lagi pendiri-pendiri Polman juga bisa datang. Founder-founder ya. Founder Polman. Yang dari Switzerland, Betul, mudah-mudahan bisa datang ya. Mister diundang with the honor. Yes, with the honor. With the honor. Oke, kita sebagai mahasiswa Teh, ada nggak cara buat bisa kontribusi yang buat mahasiswa aktif? Mahasiswa ya, kalau mahasiswa kayaknya bisa bantu untuk nanti di internal ke dalam Polmannya. Apa yang kita butuhin nanti dia bisa bantuin sih, gitu. Teh ini udah berkeluarga? Udah. Oke, udah dapat momongan nih kalau boleh tahu. Lagi giring ke sana ya. Ya nih kebetulan saya lagi isi juga, doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan lancar persalinannya dan lain-lain. Amin. Ya, pas hari H, pas persalinan. Pas hari itu pas jadwal saya lahir. Waduh. Enggak dong, sebelumnya dong. Wah, berarti memang ini ya super power ya ini ya. Iya nggak tahu Ini nih, ya. nggak tahu nih. Dari kuliah super power bisa bertahan di Polman gitu kan ya. Sekarang jadi ketua dalam keadaan yang sangat ibu banget. Ibu-ibu banget maksud lo? Om, Emak-emak ya, mother. Tapi kan
the power of emak-emak kan biasanya lebih strong ya kan? Yes, betul. Mudah-mudahan strongnya ini bisa dibawa ya sampai acara Betul. selesai gitu. Betul. Udah ada sponsornya teh? Open sponsorship atau gimana boleh diinformasikan kepada penonton kita? Ini spill terus dari tadi ya? Open sponsorship. Open sponsorship. Aman. Jadi rencananya bulan Maret ini kita open sponsorship. Nanti yang mau jadi sponsor, yang punya link ke sponsor bisa hubungin kita. Great, thank you. Teteh sebagai kita peserta ada nggak sih nanti kalau mau join ada biaya pendaftarannya kah? Atau misalnya super free banget ini buat semua alumni? Tergantung sponsornya. Oke. Kalau misalkan sponsornya dari partai bisa. Enggak. Yang paling mau 2024 nih. Naik semua dari 2024. Ayo Nasdem, Gerindra. Enggak. Ibu. By the way, Ada. alumni Polman ada nggak yang jadi DPRD gitu ya? Ada Iya, nggak? makanya kita pengen tahu juga Oh, gitu. Ini benar-benar menarik sih. Jadi benar-benar kita telaah nih. Dan kemarin aja waktu pas saya bikin acara reuni desain tuh banyak yang udah sukses-sukses di bidangnya. Saya juga kaget tuh. Oke, berarti mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Benar ya? Insya Allah. Kalau menurut Teteh nih, persiapan untuk persiapan untuk reuni Akbar 2023 ini sudah berapa persen? Persiapannya kita masih di angka 25%-an ya. Masih tadi open recruitment buat panitia. Rencananya kita mau godok banget lagi di bulan Februari ini, Maret kita launching. Wow. Kemana nih kita harus menghubungi kalau misalnya mau terlibat? Boleh, nanti hubungin ke nomor ini aja Di bawah. di bawah. Nanti bisa daftar ke situ, terus bisa juga ke ketua himanya masing-masing. Teh, satu dong tagline dong buat kita semuanya. Biar semangat nih kita sama-sama ngebuat acara reuni Akbar ini meriah, gemerlap, kebiar-kebiar gitu. Reuni Akbar Polman 2023 datang. Yeay, Bye. great banget. Closing statement dong buat acara kita nih. Oke, pokoknya jangan lupa datang ke acara reuni Polman. Jangan lupa datang ke acara reuni Akbar Polman 2023. Datang. Oke, ditunggu acaranya Teteh, semoga sukses bersama. Amin. Insya Allah nanti bakalan banyak ya setelah podcast ini tayang, orang-orang Betul. bakalan support kita untuk Betul. bisa sukses gemilang, gemerlap, gebiar-gebiar gitu ya acara ini ya. Biar gempita. Gebiar gembita. Oke, thank you Teteh. Selamat beraktivitas kembali. Yes, Semoga thank acara you. sukses. Kita semua dukung, support 100%. Yes, thank you ya. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Kita dari tim panitia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya dengan Apri untuk iPods Ikal Polman Podcast. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.